dan sehat. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk ikuti kegiatan diseminasi Bupati Kampar Baru. Alhamdulillah Bupati Kampar Baru mencoba menjadi seorang fasilitator di bidang BK dari kementerian. Semoga mereka berdua, mau saya ulang mereka berdua lulus dan Allah mudahkan sampai di akhirnya dan menjadi seorang fasilitator dan SMP di 250. Berikutnya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dengan selalu bersalawat, dengan salatnya kita nanti mendapatkan sahabat dari beliau nanti di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada istilah mungkin sudah Bapak Ibu sudah mendengar, namanya jurus hebat, 7 jurus guru BK hebat. Hebatnya itu tidak hanya 7 sebenarnya, lebih dari 7, karena guru BK zaman sekarang itu luar biasa. Untuk anak-anaknya tetap tough, untuk anak-anaknya tetap oke di pembelajaran, itu sudah luar biasa. Terima kasih Ibu Devi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah siang ya Bapak Ibu ya. Oke baik, yang terhormat Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Ibu Devi Rodia, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nita Tri Setiasari, Magister Pendidikan, Bapak Sunandar, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Ahmad Yulfi Ardi, Sarjana Pendidikan, serta Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di siang ini pada kegiatan pengimbasan 7 jurus BK hebat. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan ini saya ingin melakukan diseminasi atau pengimbasan terkait tentang 7 jurus BK hebat. Tapi tenang saja Bapak Ibu, saya pada hari ini hanya akan mengimbaskan satu dari 7 jurus BK, karena kalau semuanya diimbaskan akan memerlukan waktu yang lama, seperti pada saat pelatihan yaitu memerlukan waktu seminggu. Nah, untuk yang saya imbaskan sesuai dengan yang diamanatkan oleh kementerian yaitu jurus ketiga, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Mungkin di antara ibu bapak sudah ada yang tahu terkait dengan resiliensi. Resiliensi yaitu kemampuan untuk bangkit kembali pada saat kita sudah mengalami masalah. Tapi tidak hanya mampu bertahan, tapi bisa beradaptasi, belajar dan mengembangkan diri. Nah itu resiliensi ya ibu bapak. Maksud saya mengimplementasikan tumbuhkan resiliensi yaitu agar Bapak Ibu mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, pada pengimbasan hari ini saya menggunakan metode ARKA ya Bapak, yaitu ARKA. A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, A-nya aplikasi. Nah, untuk aktivitas kita akan nanti membuat menara dari remi. Oleh karena itu mungkin dibentuk kelompok. Yang hadir di ruangan ini ada berapa orang ya kira-kira lupa ya?
Kira-kira bisa tidak dibikin 5 kelompok? 5 kelompok. Tiga orang bisa. Bisa 3. Tiga orang empat. Oke. Satu baris. Oke, Bapak Ibu, mohon buat kelompok ya, 5 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Pak Mahfud. Kelompok 2. Oh, ini lurus ya Pak ya? Pak Mahfud, Pak Nisin, Pak Sunanda. Oh, baris ke sini nyampir. Oh, Oh, samping berarti di sana. Pak Richard, kelompoknya mana Pak Richard? Oh ya sini. 5 kelompok mau menginginkan ya Bapak ya? Meja kosong nih. Mau berapa? 4 kelompoknya bukan 3 ya? Satu kelompok hanya boleh pakai ini ya, satu ini. Gimana caranya harus bisa bikin menara yang tegak berdiri. Enggak sih, Mas. Kalau boleh nambah lagi, tapi Punya sendiri ya? mungkin bisa bikin kelas. Nggak usah dikasih, kita punya sendiri. Baik Bapak Ibu, semuanya sudah menerima properti ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Sebelum membuat menara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Mohon kiranya semuanya untuk berdiri. Kita senam jurus 7 BK hebat. Berdiri ya. Bilang tangan Bapak Ibu ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersamaku penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersamamu unik, 7 jurus mereka hebat, 7 jurus ingat. Bapak Ibu, terima kasih diperkenankan untuk duduk kembali. Nah, berikutnya Bapak Ibu kembali ke aktivitas. Nah, untuk
aktivitas, yaitu silakan Bapak Ibu membuat menara setinggi mungkin dan menara itu tidak roboh ketika ditiup, setinggi mungkin dan sekokoh mungkin. Nanti masing-masing kelompok akan meniup kelompok secara bergiliran. Kelompok 1 meniup kelompok 2, kelompok 2 meniup kelompok 3, kelompok 3 meniup kelompok 4. 3 kali tiupan. Oke, silakan dimulai ya Ibu Bapak. Diberikan waktu 10 menit ya. Terima kasih. Mulai dari sekarang. Gimana caranya? Gambarannya seperti di depan ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya biar kokoh? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman. Berarti nanti tepat pukul 12 sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita uji ketahanan masing-masing menaranya. Harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu sudah selesai. Untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk meniup sudah ada wakilnya. Kelompok 1 yang mau meniup siapa? Perwakilan. Kelompok 1 meniup menara kelompok 2. Kelompok 2 meniup menara kelompok 3. Kelompok 3 meniup menara kelompok 4. Kelompok 4 meniup menara kelompok 1. Kelompok berapa? Buku yang ya. Hadiahnya buku. Nanti di kipasnya menaranya menggunakan buku ya Bapak Ibu ya. Di kipas ya. Bu Rahma sudah habis Bu Rahma. Bukannya itu yuk. Pakai buku kamu lagi. Oke, kita mulai uji ketahanan ya. Oke, dari kelompok 1 berarti kelompok 4 yang kipas ya. Kelompok 4 siapa kelompok 4 yang untuk Bu Dewi? Boleh Bu Dewi menguji ketahanan kelompok 1. Dipersilakan ke depan Bu Dewi. Jarak satu langkah ya. Oke, silakan Bu Dewi. Ini nanti kabur semua ini. Dua kali kesempatan ya Bu ya. Oke, yang pertama silakan. Ayo silakan. Masih belum satu kali. Yang kenceng Bu. Murid mandiri, Oke, kelompok tumbuh di
satu mengipas kelompok 2. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, yuk. Kesempatan pertama. Berikutnya kelompok 2 mengipas menara kelompok 3. Dikipas ya Bu Elvina. Bu Hel dikipas, itu gempa Bu Hel. Oke, silakan perwakilan kelompok siapa? Oh, berarti tiga, dua. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita lanjut ke refleksi. Saya minta tanggapan dari kelompok 1. Kenapa menaranya bisa jatuh? Ibu silakan, siapa yang mau menyampaikan? Pak Nisin, silakan Pak Nisin. Tadi sebenarnya ini nggak roboh karena ada penghasut ya kan, jadi begitu kipasnya bukan angin yang kena tapi bukunya gebrakannya kena jadi roboh. Saya nggak senang. Saya nggak terima. Jadi terima kasih sudah berkolaborasi tim 1. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi kita bisa kokohkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nisin. Berikutnya tanggapan berikutnya. Tanggapan berikutnya dari yang menaranya masih kokoh. Tadi yang masih kokoh siapa? Kami kokoh. Kelompoknya Bu Rahma. Oke, minta tanggapan dari kelompoknya Bu Rahma. Pelajaran apa yang paling berharga dari daya lenting membuat menara tadi? Boleh siapa yang akan? Pak Rijal, boleh silakan Pak Rijal. Iya, ya, karena kita tadi di awal udah berdoa dulu. Berdoa dulu, jadi gak roboh. Sudah ada dasar fondasi ya. Iya. Iya, menara kita nggak roboh karena kita juga double. Jadi kartunya kita double ada yang 2, ada yang 3, dan fondasinya kita buat sekuat mungkin. Dan kita juga adalah orang-orang yang kuat. Jadi kekuatan kita, kerjasama kita ciptakan dan kita aplikasikan dalam bangunan ini. Hidup kelompok 2. Iya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Double. Tidak kalau 1 juga tapi double. Terima kasih Pak Richard dan Pak Nisin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Di sini ada video. Silakan Bapak Ibu Menang ya? disimak. Baik Bapak Ibu, silakan disimak. Cuplikan video di depan. Who does it look like? It looks like me. That's right.
Who is the strongest in class? Good. Come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the 24 down, you can get up very, very fast. Very nice. Itu bahasa Inggris dia. Baik Bapak Ibu, dari cuplikan video tersebut, mana apa yang dapat diambil dari video tersebut? Mungkin kelompok Bu Nita tadi, ya boleh silakan Nita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat dari video tersebut adalah apa yang dimaksud dengan orang yang memiliki resiliensi. Jadi orang yang memiliki resiliensi adalah bukan orang yang tidak pernah gagal dalam kehidupan dalam apapun, tetapi orang yang ketika gagal dia bisa bangkit lagi dengan cepat gitu. Jadi bukan karena dia tidak pernah gagal dia maju terus, tapi ketika dia gagal dia harus bangkit lagi, semangat lagi, bangun lagi dengan cepat sehingga dia bisa pulih dengan cepat, bisa semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin tanggapan berikutnya dari guru mapel bahasa Inggris kali ya. Yes, tadi tuh saya kira film ini mau ngebahas kok nggak bisa jatuh-jatuh nih, apa boneka gitu. Apa sih dalamnya? Saya kira mau dibahas itu ya. Tapi ternyata bukan, karena emang masih anak TK kan ya. Jadi sama Pak, seperti yang Bu Rita bilang bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil adalah bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi ketika jatuh dia bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu aja. Yes. Baik Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nita dan Bu Helmina sangat ada apa kelompok tadi ya? Oke. Tulis. Dari pernyataan tersebut, contohnya begini Bapak Ibu ya, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Nah ini termasuk apa Bapak Ibu? Fix mindset ya, tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Nah ini termasuk fix mindset. Maka yang dilingkari yang X berarti kan salah ya Bapak Ibu ya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Sudah Bapak Ibu? Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Nanti dipresentasikan yang berhubungan kelompok yang lain, ada yang menanggapi. Membangun kolaborasi dan
menata situasi. Oke, sudah. Kelompok 4 sudah. Sekolah aman dan nyaman, Pak Dedi sudah. Kelompok 4 sudah. juga menggembirakan. Ini udah. Tempat Kelompok 3 bersama sudah. Kelompok 2 kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus sudah. Bapak Ibu sudah semuanya. potensi, Kalau sudah, kelola emosi, kita akan presentasi oleh kelompok 1 jaga yang akan konsistensi. presentasi. Dipersilakan siapa yang akan presentasi. Pak Mahfud. Kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian koreksinya bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu bermain game dan lebih banyak untuk belajar. Yang terakhir apresiasi lagi, percaya kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai dengan teori Berger? Ibu Mujai. Oke, untuk ujiannya tadi ya, apresiasinya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kurang lebih sama kayak kita, sama saya dan Budia. Kalau kita di sini, terima kasih sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kurang lebihnya sama. Nah, untuk koreksinya, nah jadi ketika dia ngumpulin tugas, tapi coba deh kurangin lagi, dan udah benar ya, kurangin lagi waktu bermain. Kalau kita karena guru IPA dengan TK, di sini kita alangkah baiknya apa yang kamu kerjakan, kamu paham dengan baik dan dikoreksi lebih teliti lagi gitu. Karena kan ada anak-anak yang ngumpulin asal ngumpulin aja, yang penting buku terkumpul gitu kan. Nah, lanjut lagi apresiasinya tadi sudah benar. Siapa? Pak Senanda. Nah, dari kita juga Ibu yakin kamu bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya teori Berger tadi dan berakhirnya beberapa metode ARKA, aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi, Bapak Ibu semua sangat luar biasa sudah mengapresiasi atau melaksanakan ide-ide yang inovatif dan sangat luar biasa, menguasai jurus 3 dari 7 jurus BK hebat. Nah, boleh dari Bapak Ibu untuk ke depan salah satu untuk mewakili. Untuk membacakan, karena sudah menyelesaikan 7, karena sudah menyelesaikan jurus 3 tumbukan resiliensi. Atau bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Selamat pendekar, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, tumbukan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan menata situasi.